أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Kesimpulan, dalam berdakwah dan membina umat untuk menetapi agama dan ibadah kepada Allah harus mengikuti urutan skala prioritas dan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Rasul, yaitu akidah terlebih dahulu, kemudian kewajiban-kewajiban yang lain dalam agama. Apa kewajiban yang lain? Urutannya paling atas adalah rukun Islam. Tuh, mutlak kewajiban itu. Kalau kewajiban yang berkenaan dengan iman, hati adalah rukun iman. Berkenaan dengan hissi, dengan jasad ini adalah rukun Islam. Itu diurusi tenang. Diurusi tenang. Yang berkenaan dengan batin adalah rukun iman. Jika sengaja membuat urutan dan aturan sendiri menggantikan yang sudah ditentukan oleh Allah Rasul, maka hukumnya bid'ah dan telah berdusta atas nama Allah Rasul. Bid'ah dan berdusta, membolak-balik tauhid, bahkan tidak dipelajarkan. Bukan hanya tidak didahulukan, nggak dipelajarkan, nggak disinggung, nggak disungguhkan, malah kewajiban yang lain. Ini bid'ah maklubah, berarti bid'ah kebalik, bolak-balik. Dan ini juga kalau terus berdalil mengatasnamakan Allah Rasul, berarti dusta atas nama Allah Rasul. Subhat dalam jamaah yang berupa pernyataan dan keyakinan, barang siapa yang menetapi memerlukan bersungguh Quran hadis jamaah secara 5 bab karena Allah, maka wajib masuk surga selamat dari neraka. Jika hal ini dalam kenyataannya menggantikan urutan dan aturan-aturan Allah Rasul dalam kaitannya dengan surga neraka, maka ini adalah termasuk bid'ah dan iftira kepada Allah Rasul. Fahim tuh mana? Ya, ini kesimpulannya. Di pembukaan sudah disebut kalau ini hanya sekedar program kegiatan, rutinitas, acara, itu aja. Acaranya ngaji, ayo acaranya ngamal, ayo acaranya membela. Ijmali, hanya sekedar ya kegiatannya lah, sama dengan di sekolah kegiatannya apa, di rumah kegiatannya apa, gitu. Jangan dibikin standar final hanya ini. Nah, ini menggantikan urutannya nggak benar, nggak ngikuti urutan Allah Rasul, dan ini menempati akidah. Itulah yang membuat ini menjadi berat. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal suatu amalan tidak cocok, tidak sesuai, tidak persis dengan perkara Nabi, aturan Nabi, maka ditolak. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Siapa yang lebih menganiaya, lebih khianat dibandingkan orang yang berdusta 'ala Allah, atas nama Allah. Kadziban, suatu dusta. Au kadzdzaba bi ayati innahu la yuflihul zalimun. Ya, dialah yang paling dusta. Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas nama aku Nabi, bukan sabdaku dibilang sabdaku, bukan urutan yang aku contohkan dibilang urutannya. Yus ngeniki ke zaman Nabi ku ya 5 bab ngeniki. Berarti Nabi rasanya 5 bab. Mana 5 bab Nabi ngatakan alaikum bi khamsatil abwab ma tumtum fi haya di dunya. Idza lam talzamu khamsatal abwab falaysa alaikum sabilun ilal jannah wa sabilukum khassun ila jahannam. Ana orang menunggu. Ya ana iku mau tapi lawak itu. Namanya lawak bahasa Arab tapi bahasa lawakan. Bahasa lawak, bikin orang tertawa, ketawakan orang. Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang dusta atas aku sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah silahkan dia bertempat
tempatnya di neraka. Masih hidup sudah dipersilahkan. Dandang lebun rokok lah. Itu menunjukkan itu dosa besar. Dosa besar. Baik. Alas, mahfum? Insyaallah. Surat ke-21. Nih, tinggal 2 lagi. Tinggal 1 dan 2. Mengapa? Menganggap bahwa semua amalan pelaku bid'ah batal, ditolak dan hancur, seperti sholat, puasa, zakat, haji, umroh dan lain-lain. Ya tak? Berarti kalau amalnya hancur, ditolak, berarti kafir. Nah, kesimpulannya itu kan, serta kekal di dalam neraka karena sholat dan amalan-amalan wajib lainnya tidak diterima. Coba selama ini, kalau sekarang ini sudah banyak yang berkelit. Saya sudah ngerti, dengar sedikit-sedikit subhat itu banyak yang berkelit macam-macam ini. Orang takfir jamaah ini. Orang itu mau, ya bahasanya macam-macam. Selintir-pelintir. Kalau sudah begitu tanyakan aja, mas, mas, mbak, tak tanya selama ini hati kamu seperti apa, takfir apa enggak? Wes gak usah kafir kalam. Selama ini bertahun-tahun menganggap di luar selain jamaah ini kafir orang. Kalau jujur pasti dia bilang kafir, artinya iya. Nah, kecilnya takfir. Kalau hanya masalah ucapan, perbuatan itu bisa orang tapi hati nggak bisa diingkari. Sekarang saya tanya, saya minta persaksian Anda semua yang lama di jamaah, coba melihat ahli bid'ah, orang yang melakukan usolli nawaitu, dan perasaan kita apa selama ini? Bid'ah. Terus gua view apa mana? Rokok. Tuh, gak ada surga, perasaannya wis rokok, wis jelas itu, jelas. Ya walaupun gak ngomong kholidin tapi udah jelas gak. Terus rokok tak wis di sini mau baik. Itu dipikirnya. Coba orang tuanya yang mati masih seperti itulah, nggak boleh didoakan, nggak boleh. Itu prakteknya berarti dianggap ahli bid'ah itu semua amalnya ditolak. Kalau sudah ditolak berarti nggak punya amal, berarti kafir, nggak punya kebaikan. Nek wes kafir berarti mlebu rokok langgeng. Itu sudah gandengan itu doktrin ini. Apakah ini pakai dalil? Iya. Nah, ini coba lihat dalilnya. Berpedoman pada dalil. An-Abdullah bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aballah an yaqbala 'amala sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Masih hafal tak? Masih. Allah menolak penerobos, ya hafal ini. Ya. Hafal jelas ini. Menolak siapa Allah untuk menerima amalnya ahli bid'ah hatta yada' bid'atahu, sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Rawahu Ibnu Majah. Hukmul hadis dhaif. An Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah li sahibi bid'atin, tidak menerima siapa Allah untuk pelaku bid'ah sauman puasanya, wala salatan salatnya, wala sadaqan sedekahnya, wala hajjan hajinya, wala umratan umrahnya, wala jihadan jihadnya, wala sarfan ibadah wajib, wala adlan bolak-balik ibadah sunnah. Yakhruju minal Islam, keluar dari Islam, kama yakhruju sya'ratu minal ajin, seperti keluarnya sehelai rambut minal ajin, dari adonan roti. Ngeri saudara dalil ini, betul-betul ngeri memang. Keluar dari Islam kayak rambut disambut dari adonan roti, nggak ada bekasnya. Betul-betul nggak Islam ini, berarti kafir, jahiliyah mutlak, mati masuk neraka kekal. Terus gimana kalau kayak gini? Rawahu Ibnu Majah. Hukmul Albani maudhu, palsu. Saya waktu di Kediri mau diasramakan, dipeseni khusus oleh Syekh Yahya, hati-hati yo, sing mau hati-hati, enggak akeh tapi hati-hati di Ibnu Majah. Dan terus pakai kitabnya siapa Syekh yang jelas, langsung saya nggak harus nyari-nyari lagi.
pakai istamil hadal Syekh Albani. Khalas kau mukhtasar. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما